Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengar dan menerima firman Tuhan untuk bekal kehidupan kita menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dikaruniai Tuhan segala hal yang baik, diberikan waktu, kesempatan, umur, kesehatan, bahkan juga berbagai fasilitas dan kebutuhan hidup kita, tentu sepatutnya dan seharusnya lah kita ambil bagian dalam pelayanan bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Setiap kita orang yang percaya bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan hidup dan segala berkat-berkat yang ada pada kita, sepatutnya lah kita ambil bagian apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, terutama juga untuk Tuhan. Oleh karena itu, alangkah berbahagianya setiap orang yang boleh mendapatkan pelayanan dari orang-orang yang tulus hati. Dan betapa sukacitanya juga Tuhan bersama dengan para malaikat di sorga, kalau masing-masing orang mengenal dirinya sebagai orang yang dikaruniai Tuhan, berbagai kebaikan yang saya sebutkan tadi untuk ambil bagian, melayani sesama, berbuat kebaikan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta ketika Yesus datang ke rumahnya singgah dalam sebuah perjalanan yang tentu melelahkan? Yesus datang ke rumah Marta.
Secara spontan Marta mengambil bagian untuk mempersiapkan apa yang diperlukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ia langsung mengerjakan hal-hal yang dia rasa memang itu pantas dan perlu. Apalagi setelah dia melihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya dalam kelelahan perjalanan. Tentu mereka lapar. Tentu mereka juga membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan kesempatan untuk beristirahat. Dia langsung mengerjakan hal-hal yang perlu. Dia langsung sibuk mengerjakan hal-hal yang dia anggap itulah sepantasnya dan memang menurut kebiasaan dalam budaya orang timur, ya perempuan itu harus bekerja di dapur, mempersiapkan masakan, makanan, minuman. Apalagi kalau datang seorang tamu yang terhormat, dia sibuk mengerjakan itu. Tetapi begitu dia melihat adiknya si Maria, loh, ini anak kok tega banget. Dia hanya duduk saja dan ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus. Kecemburuan tiba-tiba secara spontan, maka ia datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bagaimana aku sudah capek bekerja dan adik-adikku ini duduk tenang-tenang? Itulah konsep berpikir tentang apa yang dia kerjakan dan melihat adiknya yang hanya duduk mendengar. Tetapi saudara-saudara, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Marta sebagai seorang perempuan yang beradab, yang berbudaya, yang menghargai, menghormati tamu, dia mengerjakan pekerjaan yang memang itu pantas dan terpuji. Namun sayang, dia tidak mengerti apa yang sedang dikatakan dan bicarakan Yesus dengan Maria, dengan adiknya. Dia hanya repot melayani, tetapi dia masih dengan konsep-konsep budaya, tradisi, kebiasaan, dan anggapan-anggapan menurut moralitas hal-hal yang baik. Sehingga ia mencekam, mengecam, dan mencela Tuhan Yesus. Tidakkah engkau peduli? Dengan kata-kata ini kan dia sudah membuat penilaian, Yesus ini gimana? Sebagai seorang timur, orang Yahudi, kok Yesus ini juga sepertinya tidak mengerti bagaimana tugas perempuan. Dan saya sebagai kakak adikku ini Maria, kok dibiarkan begitu saja? Hanya ngobrol, duduk tenang-tenang, sementara aku sudah capek bekerja di dapur. Maka ucapannya itu pun juga menyalahkan Tuhan Yesus. Tidakkah engkau peduli? Satu sisi dia sudah merasa adiknya itu tidak hormat kepada dia sebagai kakak, dan juga sepertinya dia tidak mengerti bahwa bagaimana seorang perempuan harusnya dalam status keluarga seperti orang timur. Apalagi memang orang Yahudi tidak boleh laki-laki dan perempuan itu duduk ngobrol-ngobrol. Nah, jadi menurut Marta, adiknya ini dang meredat kalau dibilang orang Batak ya, nggak sopan. Dan Yesus pun akhirnya dia nilai bagaimana sebagai seorang guru orang Yahudi yang mestinya mengerti adab dan budaya orang Yahudi, yang tidak pantas membiarkan keadaan yang seperti apa yang terjadi di dalam rumah Marta dan Maria ini. Namun satu hal yang Yesus katakan, dan inilah yang mungkin harus kita lihat tentang
bagaimana kita menjadi orang yang menghargai kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan, untuk menghormati tamu yang bukan seperti tamu yang biasa. Yesus memang tamu terhormat, tetapi konsep pemahaman Marta bahwa Yesus sebagaimana orang Yahudi, ya mestinya orang Yahudi itu juga sudah tahu adab dan budaya orang Yahudi. Nah, inilah yang seringkali menjadikan kita mempunyai sebuah konsep pemahaman yang kita anggap sebagai kebiasaan yang baik, yang benar. Atau bahkan ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dalam konsep pemikiran kita tentang mengabdi, melayani, yang akhirnya kita membanggakan diri, mencela orang lain, tetapi justru tidak punya konsep kebenaran tentang apa yang terutama dalam hidup ini. Ibu bapak, saudara-saudara, apa yang dikerjakan Marta ini sangat baik. Apa yang dilakukan dalam rangka menghormati tamu itu jempolan. Dia tahu bagaimana menghormati tamu. Tetapi sayang dia hanya dalam konsep budaya dan kebiasaan yang dia menganggap itulah yang terutama dan yang terbaik. Tetapi Yesus katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin kita juga sudah merasa diri kita capek, lelah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap itu sebagai penghormatan atau pelayanan kita, sebagai sebuah pengabdian yang mestinya dihargai atau orang juga harusnya bersyukur, berterima kasih dengan jerih payah, dengan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seperti apa yang Yesus katakan tentang Marta dan Maria ini. Yesus katakan, hanya satu saja yang perlu. Apa ini? Apakah pekerjaan kita itu atas dasar kebenaran firman Tuhan, atas dasar iman kita, atas dasar menyenangkan hati Tuhan? Maka Tuhan pun perlu untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Ibu bapak, saudara-saudara, saya juga boleh sharing dan refleksi dengan apa yang saya coba terapkan, lakukan untuk semua kelompok-kelompok pelayan dan kegiatan pelayanan yang ada di jemaat kita ini. Seperti yang sudah diwartakan tadi, dan itu yang sudah kita sepakati bersama sekali sebulan untuk mengadakan ibadah bersama, sekaligus koordinasi masing-masing dewan. Begitu juga ibadah bersama orang tua dengan para guru malua. Tetapi mungkin masing-masing orang tidak bisa mengerti, dan bahkan mungkin dianggap itu tidak perlu, karena dia sudah tahu
dia sudah terampil. Bahkan mungkin dia merasa dirinya sudah hebat dengan pelayanannya. Jadi tidak perlu lagi belajar. Dan jangan-jangan juga mungkin di dalam pikirannya tidak perlu firman Tuhan. Dan itulah yang sering kita lalaikan. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah buah dosa yang tidak ada maknanya, bahkan menjijikkan di mata Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena iman, bukan karena firman, bagi Tuhan itu adalah kejijikan. Kehadiran Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini pun kalau bukan karena imanmu, Tuhan jijik melihat engkau duduk di sini. Tidak ada artinya itu. Dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Dan jangan-jangan itu kekejian di mata Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin saya juga perlu kembali mengulang. Dan ini sudah saya ajarkan kepada para guru malua. Ini angkatan keempat. Kalau datang beribadah itu jangan terlambat. Kalau datang terlambat, apalagi sudah diucapkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kita bisa melenggang-lenggang datang masuk. Tahukah kita bahwa ini rumah Tuhan? Apakah yang mau kita kerjakan, mau kita lakukan kalau kita datang ke gereja ini? Saya buat umpama sederhana, saudara-saudara. Seandainya saudara diundang datang ke Istana Negara berjumpa dengan Bapak Presiden Prabowo, dikatakan tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, saya undang saudara datang ke istana. Apa yang saudara lakukan? Mungkinkah saudara terlambat? Itu mau jumpa dengan presiden yang sebentar juga turun itu ya. Itu manusia. Tapi karena mata kita memang tidak bisa melihat bahwa ini istana Raja Sang Semesta, bahwa Allah ada di tempat ini. Tuhan Sang Semesta Halik dan bumi yang menciptakan engkau, yang memberikan nyawa, hidup dan segala harta benda kepadamu. Dia yang memberikan itu kepadamu. Apa yang diberikan Presiden Prabowo kepada engkau? Apa yang sudah dilimpahkan oleh pejabat-pejabat dunia ini kepadamu? Apa yang menjadi jaminannya bagimu bahwa engkau memperoleh hidup yang kekal? Begitulah kita juga dengan segala aktivitas kita. Kegiatan pelayanan yang kita lakukan, apalagi untuk kita katakan untuk Tuhan. Tetapi kalau itu bukan berdasarkan firman-Nya, bukan karena imanmu yang menghayati firman Tuhan, itu sama seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, seperti kain cemar. Kalau bahasa sederhananya kain cemar, maaf ibu bapak, itu bekas softex perempuan. Itu kain cemar. Kesalehanmu, kebaikanmu, perbuatanmu yang luar biasa, pelayananmu itu
Kalau bukan karena imanmu akan kebenaran firman Tuhan, itu tidak ada bedanya dengan kain cemar, kejijikan di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mau menerima engkau. Doa-doamu itu tidak berguna, tidak ada arti. Nyanyianmu, pelayananmu itu menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia duduk mendengar. Karena tamu yang datang itu bukan tamu sembarangan, tetapi dia adalah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dia firman hidup yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Maria memilih bagian yang tepat karena dia mau mendengar Sang firman berbicara. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita sampai tega hati datang ke gereja ini, sudah khotbah seperti ini pun dia masih main handphone, ya, bisa ngobrol-ngobrol. Dia tidak mengerti bahwa di sini dia sedang mendengarkan firman hidup itu. Sehingga kehadiran kita datang ke rumah Tuhan tidak ada bedanya seperti kita pelesiran datang seperti ke kafe-kafe, ke mall, ke tempat-tempat kita mau cari hiburan, dan hanya untuk kebanggaan diri, membuat diri kita seolah-olah sudah hebat dan merasa berjasa, bahkan bisa menuntut Tuhan seperti Marta. Tidakkah engkau peduli? Seperti itu kita sering. Kalau kita sudah rajin beribadah, sudah banyak sumbangan kita, sudah banyak menyumbang kepada orang, ikut dalam pelayanan-pelayanan, tetapi doa kita tidak didengarkan Tuhan. Tuhan, aku kan sudah buat ini, aku kan sudah lakukan ini, aku kan sudah melayanimu. Tetapi karena apa Tuhan tidak mendengar? Karena apa yang kita lakukan itu adalah kain cemar, kejijikan di mata Tuhan. Karena kita tidak berlandaskan firman dan tidak mengimaninya. Iman kita belum bertumbuh di dalam kebenaran firman. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah kebanggaan diri. Karena kebiasaan, adat kebiasaan kita. Padahal bukan itu yang Tuhan butuhkan. Ketika Marta juga melihat Yesus datang, dia tidak memandang Yesus itu sebagai Tuhan yang pemilik kehidupan. Yesus tidak butuh makanan itu. Yesus tidak butuh pelayanan itu. Yesus hanya butuh, apakah engkau mau menerima kebenaran firman Tuhan? Makanan bagi Yesus seperti ketika Yesus dengan perempuan Samaria, setelah perempuan Samaria itu disadarkan bahwa dia sedang berbicara dengan juru selamat, dengan Mesias, dia mengundang orang-orang sekampungnya untuk datang kepada Yesus. Tetapi murid-muridnya sudah bawa bekal makanan. Mereka menyuruh Yesus, makan dulu, Guru, engkau sudah lapar. Yesus katakan apa? Makananku adalah jiwa-jiwa yang datang untuk menerima kebenaran firman, menyampaikan kebenaran firman. Itulah makanan Yesus. Kalau kita mau melayani Tuhan, dengarkanlah firman. Dalam imanmu akan kebenaran itu baru kamu lakukan. Dan jangan lakukan kalau itu bukan atas dasar kebenaran firman yang sudah engkau terima dengan iman yang benar. Oleh karena itu saudara-saudara, ya bagi anak-anak kami ya, terutama kalian yang sudah
saya ajar 4 angkatan pelajar CD. Ada banyak orang mengatakan dirinya beriman, tapi di dalam EE ada disebut 4 jenis ya. Ada yang iman melompat dalam gelap, dia tidak peduli, nggak mau tahu, yang penting lakukan saja apa yang dikatakan orang, ya ikut-ikutan. Ada iman yang hanya dengan akalnya, dia katakan dia percaya, tetapi tidak diandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ada juga iman yang sementara, hanya hal-hal duniawi ini saja. Rajin ke gereja, bagus. Melayani, bagus. Berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, bagus. Tetapi untuk hidup kekalmu, apakah engkau pernah membuka dirimu untuk menerima Injil Yesus Kristus? Apakah engkau mengandalkan kebaikanmu itu untuk keselamatanmu? Apakah bisa dengan segala kebaikan perbuatan baikmu itu engkau bisa masuk surga? Itulah yang membuat Allah tidak mendengarkan doa-doa kita. Dan itulah akhirnya kita menuding Tuhan. Tuhan, kok engkau enggak peduli? Aku sudah bekerja begini, aku sudah buat ini, aku sudah rajin, sudah tekun. Doamu tidak didengarkan karena engkau tidak bertumbuh di dalam firman. Dan imanmu itu bukan iman yang benar, tapi iman yang mengandalkan diri kebenaranmu. Dan segalanya sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Kalau Maria melihat kedatangan Yesus dan rindu haus dia akan kebenaran, dia duduk belajar di kaki Yesus. Karena Yesuslah firman yang hidup itu. Begitu juga kalau kita datang ke gereja ini, Bapak Ibu. Kalau engkau mau membenarkan dirimu dengan segala apa yang kau lakukan, kebaikanmu, kehebatanmu, kau datang ke gereja ini, kau tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi kamu hanya membanggakan dirimu saja, dan doamu tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah dirimu seperti orang yang selalu haus, lapar, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang menumbuhkan iman yang benar. Sehingga perbuatanmu itu bukan karena kehebatanmu, tetapi karena engkau sudah mendapatkan berkat kasih karunia di dalam hidupmu, sehingga engkau melakukan itu dengan segala kerendahan hati, bukan lagi dengan kesombongan. Dengan segala ucapan syukur engkau lakukan itu yang terbaik, karena itu untuk Tuhan. Dengan inilah saudara-saudara, ya saya tidak jemu-jemunya untuk menyampaikan ini karena ini kebenaran firman Tuhan. Dan semoga ibu bapak tidak menganggap saya cerewet karena terus mengingatkan ini. Kalau kita datang mau berjumpa dengan Tuhan, itu sebuah kehormatan besar yang harus kita sambut dengan segenap hati, dengan segala ucapan syukur, dengan kerendahan hati. Tuhan yang mempunyai segala semesta langit ini, yang memberikan hidup itu bagi kita, mengundang kita datang ke hadirat-Nya. Dan maka dengan segala kehausan secara rohani kita merindukan untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Itulah yang akan memenuhi hati kita, sehingga damai sejahtera yang diberikan Allah akan berbuah
dalam karya hidup pekerjaan yang kita lakukan. Dengan sukacita kita mengerjakan, bukan lagi bersungut-sungut seperti Marta. Kalau sungguh iman yang seperti itu sudah tinggal dan bertumbuh berbuah bagi kita, kita akan bekerja sebaik-baiknya tanpa harus mengomel, tanpa harus menggerutu, tanpa menyalahkan orang lain. Bahkan pun ketika apa yang kita lakukan untuk orang lain dibalas dengan cacian, kita tidak akan sakit hati, tetapi kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Karena itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Supaya dengan inilah bagian yang terbaik adalah terima firman Tuhan. Iman yang seperti itulah yang akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Pelayanan kita itu buah dari iman kita. Segala sesuatu yang bukan karena iman itu adalah dosa. Itu adalah buah dosa, buah keangkuhan, buah kesombongan, buah tinggi hati. Tapi ketika iman yang sudah bertumbuh dan berbuah, pelayanan itu akan dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur, dan tidak akan ada gerutu-gerutu yang membuat kita sakit hati, tersinggung, dan tidak akan pernah dengan setengah-setengah hati. Karena itu saudara-saudara, terutama untuk anak-anak kami ya, saya sudah mengajarkan itu dengan sungguh-sungguh. Pahami dan terapkanlah, supaya tidak menjadi sia-sia segala apa yang engkau kerjakan, supaya itu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau setiap saat Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menerima firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menenangkan hati kami, yang menegur kami dan membangun kami menjadi rumah yang kudus, menjadi bait Allah yang suci. Ketika hati kami juga telah Engkau bersihkan, Engkau sucikan dengan firman-Mu, maka Roh-Mu akan tinggal dan diam di dalam kami. Itulah yang membuahkan segala kebaikan dan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini, agar kami dengan sepenuh hati menerima firman kehidupan di dalam hidup kami, biarlah kami juga boleh bertumbuh dengan cinta kasih, melayani sesama kami, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, maka segala yang terbaik pun akan Kau limpahkan bagi kami. Biarlah kami juga Tuhan semakin teguh percaya bahwa iman kami di dalam Engkau itulah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena kebaikan kami boleh menuntut dan menggerutu kepada Tuhan, tetapi biarlah kami juga Tuhan semakin dewasa, semakin mengerti tentang segala kebaikan Tuhan, dan firman-Mu itulah yang mendasari segala perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Urapi dan berkati kami, berkati setiap jemaat-Mu ini, boleh sungguh mengerti tentang arti firman Tuhan, arti Injil keselamatan. Dan itulah yang membuat kami juga sukacita, bersyukur senantiasa ketika kami boleh datang ke bait-Mu yang kudus ini, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan kerinduan, kesungguhan hati, karena kami tahu bahwa disinilah Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa.
Dengarkanlah doa kami, juga setiap pergumulan anak-anak-Mu ini, agar mereka juga boleh sungguh percaya, beriman dengan benar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat, firman hidup. Amin.